लगता है कि तुम हमें स्ट्रीट रेस में हरा सकते हो? एक्चुअली मैं फॉर्मूला 1 का टेस्ट ड्राइवर। हैव अ प्लान। वो हमेशा ऐसा ही करता है, हमें एक तरफ भेजता है। Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film tentang perampokan, balapan liar, dan tentu aja pemandangan yang gendal-gendul. Film yang berjudul Drive yang diperankan oleh almarhum Sushant Singh Rajput ini menceritakan tentang sekumpulan pembalap liar yang berencana melakukan perampokan terbesar dalam sejarah India. Nggak tanggung-tanggung coy, mereka berencana merampok istana kepresidenan India. So, nggak usah nunggu lama dah, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan Om Brewok yang merupakan promotor balap liar jalanan. Dan balapan liarnya pun dimulai. Keren dah, udah kayak game aja. Singkat cerita, yang menang itu adalah mobil hitam. Ketika itu pintu dibuka, Om langsung ngecas. Keluarlah mbak-mbak cantik badai, pulen, manis, tinggi, montok, putih, yang kayaknya kegerahan. Gimana nggak gerah tuh, belahannya diumbar kemana-mana gitu, nggak pakai kutang lagi. Udahlah, langsung joget. Ladies and gentlemen, please welcome Insomnia Revolution BS Performance Mix. Beberapa hari kemudian diperlihatkan bila ada rombongan mobil menteri yang memasuki kawasan istana negara India. Ternyata yang datang untuk ngantor itu adalah Ibu Fiba Singh, Menteri Moneter India. Nah, tugasnya si Fiba ini adalah ngaudit semua transaksi ilegal dan mencurigakan di tubuh pemerintahan India. Antara campuran KPK sama audit keuangan gitulah. Ya, kayak ngurus-ngurusin uang haram gitu deh. Nah, ketika si Fiba lagi ngobrol sama seorang pengusaha yang pengen minta bantuan agar perusahaannya nggak perlu diaudit, dari lantai atas terlihat tangan kanan Fiba yang bernama Hamid kelihatan bingung. Nggak sengaja dia malah tabrakan sama mas-mas cupu yang kerjanya di bagian cybercrime. Nah, kembali lagi ke Fiba. Nah, nggak pakai basa-basi, Fiba minta jatah 40% keuntungan dari tuh pengusaha kalau mau tuh perusahaan selamat dari audit. Oh alah bangke, korup juga ternyata nih emak-emak. Ini tuh ibarat kata ya kayak pegawai pajak malah nilep pajak rakyat India loh. Kalau negara kita mah enggak kan? Enggak lah. Nah, pas masuk ke ruangannya si Fiba, diperlihatkan si Hamid lagi ngebukin mas-mas cupu tadi yang kebetulan tabrakan sama dia. Yang aslinya si Hamid ini cuman asal nyomot orang aja buat digebukin biar tuh pengusaha takut sama si Fiba. Kasian bener nih orang. Setelah semua telah terkendali, Fiba yang lagi mau udut malah ditelepon sama seseorang yang mengaku sebagai ajudan Perdana Menteri. Intinya si orang ditelepon itu ingin minta bantuan dari Fiba secara rahasia atas perintah dari Perdana Menteri langsung. Untuk lebih detailnya, orang suruhan Perdana Menteri yang bernama Irfan akan segera menemui si Fiba. Nggak pakai nunggu lama, orang bernama Irfan pun sampai di sana. Nah, di sini Irfan langsung menyampaikan tujuan yang ketemu sama si Fiba. Jadi 3 hari yang lalu ada perampokan emas seberat 300 kilo dari toko perhiasan. Diperlihatkan bila ada seorang perampok yang datang cuma sendirian. Tapi tanpa dia ketahui, ternyata ada perampok lain yang juga ingin mencuri tuh toko perhiasan. Sialnya pas di dalam, tuh pencuri Oon malah nyalain alarm yang langsung terhubung ke pemilik toko emas dan kepolisian. Karena rencananya amburadul, perampok yang di depan pun pengen menghajar tuh perampok Oon. Tapi walaupun ini perampok Oon, tuh perampok yang sendirian bisa mengalahkan perampok yang nggak sendirian. Alah, mumet jelasinnya gimana ya? Intinya sih tuh perampok udah kekepung polisi. Tapi fangkenya, ternyata itu cuma tipuan. Semua polisi di sana adalah orang suruhan dari perampok yang sendirian itu. Dengan kode sistem asli dari pemilik toko, tuh orang yang dikenal sebagai King menyikat emas batangan seberat 300 kilo. Diceritakan bila si King ini merupakan penjahat paling dicari di beberapa negara. Ciri khasnya adalah dia akan meninggalkan sebuah kartu setelah dia mencuri dan menunjukkan lokasi dia selanjutnya akan mencuri. Dan lokasi yang selanjutnya akan diobrak-abrik sama si King ini adalah istana kepresidenan India. Fiba jelas saja bingung, ngapain King ingin merampok istana kepresiden? Emangnya di sana ada apaan? Irfan mengatakan bila Tuan Meta pemilik toko emas membeli emas itu dengan uang gelap. Karena uang gelap adalah ranah dari kementeriannya si Fiba, Irfan pun pengen si Fiba mengusut tuntas soal ancaman perampokan istana kepresidenan itu.
Nah, petunjuk satu-satunya dari perampokan itu hanyalah bekas tapak dari ban mobil dan bisa diidentifikasi bila ban itu merupakan ban yang sering digunakan untuk balapan liar. Malam harinya kita diperlihatkan garasi balap liar yang sebelumnya. Mbak, nggak pernah pakai kutang atau gimana sih ya? Duh, nggak takut dingin apa ya? Dah, dari kejauhan ternyata Mbak No Kutang itu sedang dipantau oleh si Irfan dan si Hamid. Dan dari data intel pemilik taplak ban di TKP, mobil itu adalah milik dari cewek yang bernama Tara. Nggak cuman itu sih, Tara juga terkenal sebagai penyelundup, pasar gelap, pemalsu barang KW, dan lain-lain. Bahkan dari info intel RAW, Tara ini yang memasok tas branded KW ke istri salah satu sekda di negara Asia Tenggara. Dan diceritakan juga bila si Tara ini memiliki 2 orang kepercayaan. Pertama, om-om brewok yang bernama Biki. Kedua, pacarnya si Biki, si Naina. Ini juga mbak-mbak nggak kuat beli kutang atau gimana ya? Dari intelnya si Irfan, Tara ini sedang mengincar si King. Jadi sangat penting bila ada agen rahasia yang bisa masuk ke circle-nya si Tara. Dan ada satu orang yang Irfan sangat percaya untuk melakukan tugas itu. Tak lama kemudian, kita kembali diperlihatkan belahannya si Tara. Maksud om, kita diperlihatkan balapan liar. Tapi tiba-tiba ada mobil merah yang langsung muterin si Tara. Belahan lagi. Setelah puyang muter-muter, keluarlah cowok dengan dada bidang dan berewokan tipis. Di lain tempat, Naina menawarkan sebuah jam mewah ke Om Brewok. Tapi cowok yang bernama Samar itu langsung bilang kalau jam itu adalah jam palsu. Karena hal itulah Om Brewok pun nggak jadi beli tuh jam. Biki jelas saja kesel banget sama nih orang. Pas udah mau gelut, mbak-mbak tanpa BH datang untuk melerai. Intinya si Samar pengen pengakuan dari si Tara. Dia juga menantang timnya si Tara untuk adu balap. Taruhannya Rp500.000 dan Samar juga bilang kalau dia akan menang dengan mobil apapun pilihan si Tara. Singkat katanya, balapan pun dimulai. Dan dikasih mobil Lambo dong. Lah, kok malah disuruh pakai mobil telur warna pink lagi? Lah gimana ya, Biki pakai mobil modifan, si Samar cuman pakai mobil kaleng kreditan. Ya jelas kalah lah. Belahan lagi. Duh, sinah mata terus nih om. Sialnya pas di tengah jalan si Samar malah harus kejegat operasi polisi. Namun gak lama kemudian si Samar udah sampai di garasi lagi. Lah kok cepet bener ditangkap polisinya. Dengan entengnya Samar bilang, gampang lah tuh mobil gua kasih ke polisi, jadi gua boleh pergi deh. Lah edan, ya yuk jelas aja marah-marah lah, mobilnya malah dikasih ke polisi. Belahan lagi. Fokus. Intinya si Tara bilang kalau si Samar ini nggak bisa membayar Rp500.000 dan tuh mobil bisa balik, si Samar ini akan jadi tawanannya si Tara. Namun si Samar langsung mengambil sebuah GoPro dan pergi begitu saja dari sana. Nggak pakai lama, Samar kembali ke kantor polisi tadi. Dia minta tolong ke polisi jaga untuk pinjam HP buat nelpon emaknya. Tapi yang ditelepon itu adalah inspektur yang tadi nyikat mobil telurnya si Yayu. Samar berpura-pura kalau dia tuh dari KPK yang akan mengecek tentang dugaan penerimaan suap oleh tuh inspektur. Mengetahui hal itu, tuh polisi pun langsung masukin semua barang suap dan sitaan ke dalam tas koper dan menaruhnya di mobil telur. Abis itu tuh mobil diumpetin dari depan. Setelah itu langsung deh tuh mobil telur diembat sama si Samar. Singkat katanya, Samar berhasil membawa pulang tuh mobil dan plus dengan uang hasil rampasan jumlahnya lebih dari Rp500.000. Keesokan harinya Irfan pun ngamuk-ngamuk karena agennya bukannya nyamar secara diam-diam, malah show off, bisa-bisa rencananya buyar semua nih. Melihat itu Viba pun bilang kalau sekarang tuh zamannya tuh udah digital, tinggal sadap aja kan beres. Irfan jelas saja menolak karena kalau menyadap sesuai prosedur, ini namanya bukan misi rahasia lagi. Namun pas lagi bingung, si Hamid malah ketabrak sama mas-mas cupu lagi. Nah karena ingat ini undur-undur darat adalah hacker dari cybercrime, Hamid pun langsung memaksa Siraj untuk membantu mereka. Tentu aja dengan cara yang ilegal, kalau nggak Siraj akan digebukin lagi. Intinya sih pihak pemerintah mencoba merentas si Tara, sedangkan Tara terlihat lebih dekat dengan si Samar. Sampai suatu waktu, Tara yang kembali lagi nggak pakai daleman dan cuma pakai baju yang berenda-renda terang-wangan kayak gini menemui si Biki dan Yayu. Aduh, bagus banget pemandangannya. Intinya sih, mereka harus segera menemukan tempat King menyembunyikan emasnya. Alah, bikin kaget aja. Siapa lagi nih mas? Singkat katanya, diperlihatkan bila si Samar dan Tara yang semakin dekat. Karena udah deket, Tara pun curhat kalau dia itu dulu punya suami yang baik, rajin, penyayang, anunya gede. Tapi suatu hari semuanya berubah. Suaminya tiba-tiba hilang dengan membawa uang pinjaman bank jutaan rupiah. Sialnya yang dijadikan penjamin pinjaman itu adalah si Tara. Karena hal itulah Tara pun kabur dan mengubah semua identitasnya. Habis curhat-curhatan itu, gengnya Tara pun jalan-jalan deh ke Israel. Ngemeng-ngemeng tolong video ini jangan dicekal ya pak. Om cuman cari nafkah di video ini. Kan ngeri juga tiba-tiba ada Pak Depade rambut putih pemimpin salah satu daerah memboikot konten ini karena ada sin Israelnya. Maksud om Pak D berambut putih itu Hatta Kekakasi, ya kan? Ya kan dia kan pemimpin Konoha gitu loh, rambutnya juga putih. Boleh dong. Udah lah, ngeri juga ngomong kayak gini.
Kembali lagi ke sudut pandang pemerintah. Nah, di sini Raj menemukan pengiriman pesan random dari gengnya si Tara. Irfan yang menyadari itu meminta si Raj untuk melacak semua pesan dari gengnya si Tara. Di sisi Tara and the gang diperlihatkan bila si Vicky berniat melamar si Naina. Nah, aslinya tuh om-om berewokan badan gede udah pernah ngelamar 2 kali, tapi ditolak mulu. Sekarang dia pengen nyoba lagi. Namun tiba-tiba obrolan mereka langsung berhenti ketika si Vicky dan Tara mendapat SMS. Di saat yang bersamaan, Raj juga menerima tuh pesan. Aslinya sih itu cuma pesan random biasa. Tapi Irfan yang udah berpengalaman langsung tahu kalau itu sebenarnya adalah sebuah kode. Singkat cerita, dari kode itu ditemukan sebuah koordinat yang mana diyakini sebagai tempatnya geng menyembunyikan emasnya. Di lain tempat, 3 serangkai gengnya Tara langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, tanpa tahu pihak pemerintah juga sudah tahu soal hal itu. Singkat kata nih ya, Tara berhasil menemukan kok belahan lagi. Bisa stres om lihat nih film. Lihat indah-indah kayak gini bikin mata seger. Kancut dah. Singkat kata nih ya, Tara berhasil menemukan tumpukan emas itu dan langsung cabut. Sialnya Irfan yang juga udah tahu langsung mengepung mereka. Ya udah deh, kejar-kejaran lagi. Nah, di tengah kejar-kejaran itu, Irfan menyuruh untuk semua unit untuk minggir karena ada jagoan yang mau nguber. Nah, ini nih baru imbang, kejar-kejaran pakai mobil Bentley. Ya, walaupun cuma CGI sih. Sialnya karena dikejar sama mobil sport itu, Tara dan yang lain pun jadi bingung dan mereka pun memutuskan untuk berpencar. Sial yang kedua kali, Tara dan Vicky pun malah kejebak. Ya udah deh, mau nggak mau mereka pun meninggalkan tuh mobil dan langsung kabur. Setelah itu, baru deh kita diperlihatkan agen yang menyusup di gengnya si Tara. Ini pasti si Samar nih. Om yakin, lah kok bukan Samar ya? Terus Samar tuh siapa dong? Fangkenya, Samar itu ternyata adalah si King. Lah, gimana ceritanya? Nah, ketika King marah emasnya dicuri, dia pun hendak menembak gengnya si Tara. Tapi ternyata itu cuma ngeprank. Singkat cerita, Samar bilang kalau dia itu udah tahu kalau si Tara emang mencari dirinya. Tapi si Samar juga bilang sesuatu. Aku itu aslinya King, tapi sebenarnya aku bukan King. Lah, piye maksudnya? Jadi perampokan-perampokan akhir-akhir ini emang dilakukan sama si Samar ini yang mengatasnamakan sebagai King. Tapi dia itu bukan King yang melegenda itu. Dia cuma pengen memancing King yang asli untuk keluar, biar King yang asli itu dikejar-kejar sama polisi dan dia pun bisa bebas mencuri. Di sini Tara juga mengatakan dia sebenarnya nggak pengen mencuri dari King, tapi dia butuh bantuan dari King untuk mencuri di sebuah tempat. Tara pun mengatakan kalau rencana Samar itu nggak sempurna, karena ulah dari Samar itulah polisi mengirim Arjun sebagai mata-mata. Yes, Arjun ini adalah sopir mobil Bentley yang tadi. Tapi sekarang itu mah nggak penting. Tara kemudian menjelaskan kalau Menteri Vibasing itu merupakan orang yang serakah dan gila uang di parlemen India. Dia selalu mengambil jatah 40% dari nilai uang yang disita pada saat penggerbekan. Nah, uang-uang itu disimpan di bawah istana kepresidenan. Jadi dulu itu pas pada saat zaman kolonial, Inggris membangun tuh istana. Mereka juga membangun sebuah ruangan bawah tanah rahasia untuk melarikan diri. Tapi setelah India merdeka, tidak banyak orang yang tahu soal terowongan rahasia itu. Dan salah sedikit orang yang mengetahui itu adalah si Viba. Dia pun mengubah terowongan itu menjadi brankas pribadinya. Kenapa dia melakukan itu? Lah, mana ada penjahat yang cukup geblok merampok istana negara, coy. Intinya sih Tara pengen meminta bantuan si King untuk merampok semua harta brankas si Viba yang kira-kira senilai 9 miliar rupiah. Mendengar itu Samar jelas saja langsung setuju lah. Tapi permasalahannya istana negara coy, level keamanannya bukan kaleng-kaleng. Keesokan harinya Samar udah menemukan lokasi berangkasnya Viba yang terletak di ruangan restorasi Museum Istana Negara. Ini mbak nggak pakai utang lagi ya deh, om kak jadi seneng. Samar bilang kalau mereka harus merampok uang itu dalam waktu seminggu karena setelah 7 hari resiko mereka akan jadi jauh lebih besar. Tapi piye cok carane? Samar bilang mereka bisa masuk ke istana dengan menyamar jadi pegawai restorasi museum. Tapi masalahnya untuk jadi petugas restorasi itu butuh persetujuan 64 departemen India. Yang lebih kampretnya lagi, semua persetujuan itu harus mereka dapat dalam waktu 1 hari. Lah kan edan, lah gimana caranya? Tapi si Samar mah banyak idenya. Dia menyuruh si Naina menemui bagian perizinan. Sedangkan di tempat lain, timnya Tara melakukan pemalsuan identitas dengan sangat cakep. Nah, karena rencana pertama menyusup udah beres, sekarang gimana caranya untuk menentukan jalur kabur? Samar bilang besok Naina dan Vicky harus ke Istana Negara dan menemui kepala keamanan yang bernama Rajesh. Naina akan berpura-pura menjadi LSM kanker yang membawa pasien kanker yang sekarat. Si Samar ini sudah menelusuri backgroundnya si Rajesh. Dia tidak akan tega ketika melihat orang yang sekarat. Makanya walaupun tanpa tanda pengenal resmi, Rajesh memperbolehkan Naina dan Vicky masuk ke dalam Istana Negara. Dari situlah mereka bisa mendapatkan jalur kabur dengan sangat detail. Nah, sekarang urusan kamera CCTV. Di sini Tara bilang dia punya sistem yang bisa mengacaukan semua rekaman CCTV dengan hanya menancapkan flash disk ke servernya istana.
Keesokan harinya, Simran meminta si Tara untuk datang ke istana. Tugas Tara adalah untuk bisa menyusupkan truk pengangkut sampah untuk pelarian mereka. Caranya, Tara masuk sebagai wisatawan. Setelah itu, Tara akan menyamar sebagai salah satu karyawan di sana. Dengan gaya lemes, Tara pun pura-pura ngasih manisan ke petugas perizinan di istana. Tapi di saat itulah Tara menyisipkan kertas izin. Ya jelas aja lah, ini kakek-kakek bangkotan langsung celamitan pas mau disuapin sama cewek montok ini. Di saat itu juga lah satpam depan meminta izin truk sampah untuk bisa masuk. Karena surat yang disisipin sama Tara tadi, akhirnya tuh mobil bisa masuk dengan lancar jaya. Setelah bisa masuk, Samar pun langsung menyebar tikus di sana, yang membuat para Mickey Mouse itu pun langsung pada berkeliaran di istana. Di saat udah mulai kacau balau, semua ruangan istana pun langsung disterilin. Dan di saat itu juga lah, timnya Tara yang menyamar sebagai pengendali hama langsung beraksi. Mereka pun langsung menancapkan malware ke server keamanan gudang, sehingga CCTV sekarang udah berhasil mereka kuasai. Nah, di saat itulah Hamid menyadari kalau kamera CCTV itu bermasalah. Nggak pakai lama, mereka pun langsung menggerebek ke truk sampah. Melihat itu, Tara and the gang pun jelas saja panik. Satu-satunya kesempatan mereka untuk kabur malah ketahuan. Karena nggak mungkin bisa merampok, mereka pun berencana kabur dengan cara mereka masuk. Singkat cerita, semua orang pun dikumpulin di aula besar. Mereka semua pun di-scan dan diinterogasi satu persatu. Nah, pas giliran si Tara, ID card-nya selalu invalid. Ya iyalah, itu kan ID card palsu. Mengetahui hal itu, Hamid pun pengen mengecek si Tara. Tapi sialnya ID-nya ketinggalan. Di sini, security nggak pandang bulu. Nggak ada ID, nggak boleh lewat. Karena hal itulah, Hamid meminta Siraj untuk mengecek ID-nya si Tara. Setelah berkali-kali mengecek ID-nya itu, tiba-tiba muncul fotonya si Tara di database istana. Lah, kok iso? Tak lama setelah serangan Mickey Mouse itu, Viba pun mengatakan kalau ada orang yang ingin mencuri dari mereka. Viba juga bertanya-tanya gimana cara untuk mengamankan ruangan rahasia biar nggak dirampok. Nggak lama kemudian, Ras datang. Dia bilang kalau sidik jari dari truk sampah tidak bisa dilacak. Lah, melas pentomas ditapokin mulu dari tadi. Nah, ketika Ras bilang kalau si Irfan lagi ada di ruangan restorasi museum, dua penjahat berdas ini pun langsung pada panik lah. Di sini si Irfan mulai menaruh curiga, kenapa King bisa dengan mudah bisa ngobrak-ngabrik istana negara? Dan sebenarnya apa yang hendak mereka curi? Wong di istana isinya cuma pejabat korup aja kok. Kalau mau nyuri orang-orang korup mah, monggo atuh, silakan, sok ambil. Ini istana negara India loh ya. Yalah, bahaya juga. Intinya si Irfan tahu kalau ada yang disembunyikan, yang membuat si King bisa masuk dan keluar dengan mudah. Dan orang yang mencurigakan itu adalah Jeng Siraj. Lah, kok iso ini cowok imbas-imbis jadi kaki tangannya si Tara? Ternyata sejak awal Ras emang udah diutus untuk mendekati si Hamid. Ras juga lah yang mengacaukan sistem istana. Bahkan database-nya si Tara pun Ras yang mengubah. Karena hal itulah Irfan menyuruh ruangan restorasi untuk disterilin. Tidak ada orang yang boleh keluar dan masuk. Karena terakhir kali King dan Tara terlihat di ruangan itu, pasti yang mereka cari ada di sana. Nah, sekarang yang mumet malah si Viba lah. Di tempat lain, si Tara sebel banget karena rencana mereka malah jadi kacau balau. Namun si Samar bilang kalau ini belum selesai. Dia yakin dia bisa merampok uang haram itu di istana lagi. Tapi pas mau menjelaskan rencananya, tiba-tiba ada yang rame-rame. Wow, si Biki diterima coy pas ngelamar si Naina. Ya udah deh, rencananya nanti-nanti aja. Yang penting sekarang joget dulu lah, biar mata adem lihat yang pulan gendal-gendul. Di tempat lain, Hamid pun laporan kalau sidik jari dari botol yang dibawa Arjun, mobil sampah, dan kartu King semuanya tidak ada yang cocok. Intinya sih mereka itu mumet parah dengan siapa mereka sekarang berperang. Kembali lagi ke mbak-mbak yang susah benar pakai kutang. Diperlihatkan bila si Tara melihat iPadnya si Samar. Samar bilang kalau itu adalah sebuah bank di Inggris dengan keamanan ekstra ketat. Bahkan presiden pun tidak bisa membuka berangkas itu tanpa pemilik akun. Samar berencana mengubah uang mereka curi menjadi berlian dan akan menyimpannya di bank itu. Habis itu mereka pun tukeran iler deh. Setelah kelomoh-kelomoh bibir itulah pasangan pengantin baru pun datang. Yang intinya mereka pengen tahu kejelasan soal perampokan ini. Nggak pakai lama, si Samar pun langsung menjelaskan rencananya agar mereka bisa merampok lagi tanpa ketahuan. Rencana apakah itu? Lihat aja sendiri deh. Pertama-tama mereka kembali menyamar jadi petugas restorasi museum. Tapi di tengah pekerjaan, mereka berpura-pura pada nge-freeze semua agar membuat petugas CCTV bingung. Niatnya sih kalau tuh kamera nge-freeze, tuh kamera akan direset ulang. Monitornya gebrak-gebrak. Oh, kayak mak gua lu, TV buram digebrak-gebrak.
Tapi rencananya nggak semudah itu, coy. Penjaga CCTV nggak mau segera mereset kamera. Ya, mereka pegel semua lah. Untungnya pas tuh box Biki mau jatuh, mereka pun langsung mereset kamera. Di tempat lain, si Irfan dan Hamid mencoba mengekstraksi kode rahasia yang baru saja dikirim oleh King. Setelah mengetahui isi dari kode rahasia itu, ya udah deh, mereka pun langsung pada gerak semua. Dan di saat itu juga lah, si emak-emak serakah malah masuk ke ruangan rahasia, yang langsung disusul sama 4 sekawan yang udah berubah jadi tentara. Ternyata benar, di ruangan rahasia itu banyak benar harta karunnya. Emang parah nih si Viba, serakahnya sampai ke tulang sumsum. Singkat kata nih ya, tuh semua harta di berangkas pun langsung diempat sama si Samar and the gang. Di saat semua lagi pada puyeng-puyengnya, 4 sekawan kembali berubah kostum. Wah, melenuknya nggak pakai kotang lagi, aduh kok bagus. Tapi sialnya mereka malah ketahuan dan ketangkep. Tak lama kemudian tiba-tiba si Viba datang dengan tergopoh-gopoh. Dengan hebohnya dia bilang kalau uangnya telah dirampok. Hamid jelas saja mencoba menenangkan si Viba, tapi nih emak-emak terus-terusan ngerocos. Hamid pun bilang, tenang bu Ndut, ada Pak Irfan. Lagian kita udah tangkap nih penjahatnya kok. Dan jeng-jeng, lah kok beda? Ternyata itu bukan si Tara, Samar, Nainah, dan Biki, melainkan si Yayu, Om Brewok, Suparti, dan Bambang. Sedangkan 4 sekawan yang asli bisa lenggang keluar dari istana dengan mudahnya. Sedangkan di luar, anak punya si Samar udah menunggu untuk membawa semua harta itu pakai mobil polisi. Singkat cerita sih, 4 sekawan pun langsung cabut pakai mobil sport. Aslinya sih ini film keren, tapi sayang banget adegan kejar-kejaran pakai CGI yang masih kasar lagi. Jadi kesannya kan kayak film murahan. Tapi nggak apa-apa sih, ketutup sama mbak-mbak Tara yang melenuk. Nah, pas lagi kejar-kejaran itu, Arjun kembali ikut join mabar. Pokoknya ngeng. Ini film udah kayak hotel ya, sungguh realistis. Nah, pas sudah berhasil kabur dari si Arjun dan Irfan, Tara pun bilang ke Samar untuk ambil jalur kanan. Bangke, kok yang lain malah lewat jalur kiri ya? Ternyata si Samar itu sengaja dijebak. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata sosok Tara yang asli itu adalah King yang asli. Wah, kok bisa? Aslinya si King alias Tara itu udah mau pensiun dari dunia perampokan, tapi karena si Samar berpura-pura jadi dirinya, alhasil Tara pun kembali diincar sama polisi. Maka dari itulah semuanya udah disetting sama si Tara dari awal. Walah, plot twist sekali. Karena dikhianati, Samar pun ketangkap polisi dan hampir aja dibuat entat sama si Hamid. Untungnya si Irfan berhasil mencegah itu. 2 bulan kemudian, London, Inggris, diperlihatkan helikopter CGI yang mendarat di Bank of London. Ternyata yang datang itu adalah si Tara dan si Biki yang ingin menyetorkan berliannya itu di bank. Tapi alangkah kagetnya mereka ketika melihat si Samar yang menyambut mereka. Tara yang kembali lagi nggak berkutang ini pun menanyakan, kok bisa Samar bisa bebas dan sekarang ada di depannya? Samar pun bilang kalau dia itu adalah manajer di bank itu. Emang dari awal Samar telah merencanakan semua ini. Itulah kenapa dia mendekati si Tara. Bahkan si Samar sebenarnya udah tahu kalau si Tara itu adalah si King. Nggak cuman itu, Tara kembali kaget karena bos dari Samar itu adalah si Irfan. Mereka merancang agar King merampok berangkas istana negara. Jadi mereka nggak perlu capek-capek merampok sendiri. Nah, di sini Irfan menawarkan kesepakatan pembagian 50-50 dari hasil perampokan itu. Kalau Tara bersedia, maka Tara dan yang lain pun bisa bebas. Win-win solution. Walah gitu toh, plot twist di atas plot twist, sungguh realistis. Dan filmnya pun berakhir. Oh, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Yang belum subscribe dah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Dan biar milatin.